Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dimengertikan oleh Allah Ta'ala tentang persoalan-persoalan agama. Maka sekali lagi barangkali nanti itu bisa diprogramkan setiap ada kegiatan seperti ini kita mendatangkan surya ranting atau rotisnya untuk membacakan beberapa kitab yang mengandung keterangan dari ilmu-ilmu agama. Yang nomor 2, katanya Rasulullah, langkah yang kedua untuk bisa memperbaiki satu jamiah. Nomor 2 adalah membina akhlak. Jadi setelah mengerti agama, kadang-kadang belum tentu akhlaknya terbina. Maka pembinaan akhlak mutlak harus dilakukan. Pembinaan akhlak ini yang paling mudah prakteknya, yaitu yang tua-tua menyayang kepada yang muda, yang muda-muda menghormati kepada yang tua. Jadi kita warga Gerakan Muda Ansor ini menjadi orang yang lebih muda daripada ranting NU. Kita menghormati kepada aturan yang ada di ranting Nahdlatul Ulama. Dan yang ranting Nahdlatul Ulama memberikan kasih sayangnya kepada kita Gerakan Pemuda Ansor. Mungkin kasih sayangnya itu dipraktekkan dengan diantara para pengurus NU bisa menghadiri adanya kegiatan rutinitas ini. Kemungkinan penghormatan kita kepada para yang tua, barangkali setiap akan mengadakan seperti ini, memberikan kabar kepada pengurus ranting Nahdlatul Ulama. Itu artinya yang tua menyayang kepada yang muda, yang muda memberikan penghormatan, memuliakan kepada yang tua. Sehingga hubungan antara yang tua dan yang muda ini menjadi hubungan yang harmonis antara NU, Ansor dengan Nahdlatul Ulama, pengurus rantingnya, hubungannya sangat harmonis. Keharmonisan inilah yang menyebabkan jamiah kita menjadi jamiah yang lebih bagus, lebih baik. Bangsa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kami mengucapkan selamat datang pada selalu selamat ya. Beliau datang tepat waktu. Waktunya kita bicara tentang langkah yang kedua. Kita bicara langkah yang kedua. Di mana konsep Rasulullah Muhammad SAW agar kita menjadi baik dalam berorganisasi supaya yang tua menyayang kepada yang muda dan yang muda memuliakan kepada yang tua. Manifestasi atau bentuk penyayangan orang tua kepada yang muda antara lain beliau bisa menyempatkan hadir pada perkumpulan atau rutinitas para pemuda ini. Saya mengacungkan jempol pada Pak Ketua Ranting yang ikut serta untuk hadir pada ini rutinitas Gerakan Muda Ansor atau Rijalul Ansor. Jadi yang tua bisa hadir di sini. Yang muda kalau akan membuat kegiatan apapun bentuk kegiatannya
jangan sampai tidak memberitahu kepada yang tua. Jadi beritahu bapak kita, jadi bapak kita yang menjadi pengurus Nahdlatul Ulama dalam kajian, ini orang tua kita yang muda supaya menghormati, memuliakan kepada yang tua. Ini konsep yang sangat bagus dari Rasulullah Muhammad SAW. Yang nomor 3, Rasulullah memberikan konsep langkah menuju kebaikan suatu jami atau organisasi. Apa itu? Yaitu cara berkehidupan, cara bergaul antara satu dengan yang lainnya, bergaulan dengan cara-cara rahmatan lil alamin, cara-cara kasih sayang antara satu dengan yang lain. Jangan sampai ada di antara kita sama-sama ansor, sama-sama di jalur ansor, sama-sama cancer, terus terkena hatinya kurang enak sedikit kepada temannya, kemudian dilampiaskan dengan hawa nafsu, dengan kemarahan yang tidak terkendali. Jangan sampai. Jadi yang pintar menahan nafsu, yang pintar megang hawa nafsu. Allah Ta'ala dawuh fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka dengan rahmat Allah SWT Muhammad kepada kamu, lintalahu, kamu bisa lemah lembut, lunak menghadapi mereka. Di sini mereka itu adalah mereka orang-orang yang perlu dijawai, orang-orang Quraisy yang perlu mendapatkan dakwahnya Rasulullah Muhammad SAW. Kalau dengan mereka yang dijawai perlu kita lemah lembut, kita kasih sayang. Maka dengan teman-teman kita satu dengan yang lain, pergaulan teman-teman dengan penuh kelembutan, penuh dengan kasih sayang, sehingga tidak ada satu hal kecil yang dibesarkan oleh hawa nafsu yang ada, suatu hal yang kecil yang dibuat besar oleh kemarahan. Yang ada, kalau ada sesuatu yang menyebabkan kemarahan, maka kemarahan itu supaya dihilangkan. Kita kemudian ingat kita semua adalah kawan-kawan seperjuangan. Ini konsep dari Rasulullah. Langkah yang ketiga untuk memperbaiki suatu organisasi. Jadi antara satu dengan yang lain saling memberikan kasih sayang. Mungkin juga kasih sayang itu kasih sayang berupa ini hati yang sangat lembut. Atau kasih sayang itu pertolongan kepada sesama. Kalau yang satu membutuhkan pertolongan, misalnya tidak ada duit, kepengen utang. Kalau bisa utang, ya diutang. Kalau bisa menolong, jadi nolong. Ya, jadi kalau kita itu masalah ekonomi misalnya, yang satu butuh untuk berusaha, usahanya masih kecil, masih belum bisa bayar, dan yang sudah besar memberikan pertolongan kepada yang masih lemah dalam perekonomian. Ini namanya kekeluargaan yang penuh dengan kasih sayang antara satu dengan yang lain. Rasulullah Muhammad SAW sering memberikan contoh. Ada salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah yang mengatakan, ya Rasulullah, kami diliput oleh hutang yang sangat banyak ya Rasulullah. Kami tidak bisa usaha apa-apa. Hutang saya semakin menumpuk. Ditolong oleh Rasulullah. Pertolongannya dua hal. Satu, bacalah setiap selesai sholat, Allahumma inni a'udzubika minal adli wal kasal.
Berikan minal bukti al-haram. Berikan doa Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, dan Muhammad tanya sahabat-sahabat, apakah di antara kamu semua ada yang punya uang? Ini perlu ditolong. Sahabat ini perlu ditolong. Dan ada salah seorang sahabat yang kemudian mengacungkan tangan. Saya Rasulullah kebetulan punya uang banyak. Saya akan memberikan uang kepada dia, hutangnya supaya lunas. Ini salah satu contoh di antara bagaimana membentuk satu jamiah perkumpulan yang menjadi baik. Nomor 3. Yang nomor 4, saudara sekalian, konsep Rasulullah untuk kita lakukan bagi langkah yang keempat di dalam mengeluarkan atau menginfakkan, membelanjakan sesuatu supaya disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Jadi program kerja yang sudah direncanakan supaya di angan-angan program kerja ini yang akan dilaksanakan ini nanti budgetnya atau anggaran belanjanya sekian. Nah, belajarlah menganggar sesuatu dan melaksanakan program-program sesuai dengan anggaran yang sudah direncanakan. Jadi jangan sampai dalam satu organisasi kemudian kita itu nafsu kita ini meminta kepada kita agar supaya mengadakan yang lebih dari itu, kemudian tidak sesuai dengan kemampuan. Ini oleh Rasulullah jangan. Jadi usahakan nafkah pembelanjaan ini disesuaikan dengan kemampuan yang ada. Kalau misalnya keluarga itu keluarga rumah tangga, belajarlah hidup yang baik. Gaya hidup itu supaya gaya hidup yang sesuai dengan pemasukan dan pengeluaran. Kalau di organisasi juga begitu. Organisasi punya kas berapa, atau andaikan tidak punya kas yang sudah ditentukan berapa, belajar kita ini melaksanakan apa yang sudah kita tentukan bersama-sama. Nah, kalau bisa begitu, nanti insya Allah tidak akan organisasi punya hutang banyak. Keluarga yang bisa punya gaya hidup yang begitu tidak akan keluarga terus punya hutang yang banyak. Jadi menjadi keluarga yang gaya hidupnya terukur. Jadi itu artinya dalam bahasa Arabnya ambil qasda fi nafaqatihim, sederhana, gaya hidup yang bisa menyesuaikan antara pemasukan dan pengeluaran terukur. Nah, nomor 4. Dan yang nomor 5, konsep dari Rasulullah, langkah untuk yang perlu kita lakukan dalam membina satu organisasi ini, lakukan introspeksi atau evaluasi tentang program-program mana yang telah dilakukan, program-program mana yang belum bisa dijalankan. Jadi kalau kita lakukan misalnya rapat kerja yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, maka raker yang kedua di samping akan ada program kerja yang baru, kita harus menengok ke belakang program apa yang belum kita lakukan, mengapa tidak bisa dilakukan, harus dicari mengapa tidak bisa dilakukan, dicari.
Kalau nanti ketemu, oh karena ini, maka bisa kita kembali mengulang program itu sesuai dengan jawaban mengapanya. Nah, baru kemudian program yang kedua, yang ketiga kita laksanakan. Sehingga tuntas misalnya 5 tahun atau 2 tahun berprovinsi, kita sudah penuh program-program kita laksanakan semua. Barokahnya kita bisa mengevaluasi, introspeksi diri terhadap pekerjaan atau program yang telah kita jalankan atau yang belum bisa kita jalankan. Jadi mengapanya ini yang berjalan. Dan itu bisa untuk diterapkan di rumah tangga. Diterapkan di rumah tangga juga bisa. Jadi kalau itu dalam rumah tangga kok selalu kurang, mengapa? Dicari mengapa, jawabannya apa. Dalam satu jamiah tidak begitu. Mengapa tidak bisa dilaksanakan program yang satu ini? Nanti kalau menemukan jawaban, kita bisa kemudian menyelesaikan program-program yang lain. Sehingga rapat kerja bisa dilaksanakan tidak hanya 2 kali dalam satu periode, mungkin bisa 6 kali dalam satu periode. Maker atau musker mungkin bisa dilaksanakan 3 atau 4 kali dalam satu periode, bisa setahun sekali, paling tidak 2 kali dalam satu periode kita bermusker. Di dalamnya musker itu ada yang namanya evaluasi atau introspeksi, mencari jawaban mengapa tidak bisa dilaksanakan. Ini 5 langkah yang sesuai dengan konsep Rasulullah Muhammad SAW yang dipertama kalikan, yaitu tadi adalah usahakan di dalam kegiatan berorganisasi ini ada penambahan pengertian terhadap ilmu-ilmu agama, sehingga kita rutinitas seperti ini di samping amalia yang sudah betul, yang sudah sesuai dengan hadis Rasulullah, kita bisa menambah ilmu pada setiap ada kesempatan rutinitas seperti ini. Penambahan ilmu itu kita mohon kepada Rois Surya rantai, kalau tingkat rantai, kalau tingkat MBC ya Rois Surya MBC, atau di samping Rois Surya mungkin ya wakil-wakil Rois dan sebagainya, sehingga nanti itu keilmuan ini akan berkembang oleh para Rois, para Surya berkembang, mereka bukan sinau, dan kita yang muda-muda bisa menerima ilmu pelajaran sesuai dengan apa yang didahulukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang nomor 2 apa tadi? Yang nomor 2 akhlak. Jadi pentingkan akhlak, bahwasanya yang muda supaya memuliakan kepada yang tua. Dan yang nomor 3, usahakan pergaulan antara satu dengan yang lain bergaul dengan penuh kasih sayang. Dan yang nomor 4, usahakan bahwasanya pengeluaran pembelanjaan disesuaikan dengan pemasukan kemampuan yang ada. Terakhir nomor 4, yaitu kita pandai mengevaluasi, introspeksi kepada apa yang telah kita lakukan bersama-sama. Ini beberapa konsep, beberapa langkah yang harus kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan konsep Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua
diberi oleh Allah Ta'ala kemampuan untuk bisa melaksanakan konsep-konsep Rasulullah. Saya lebih senang membaca konsepnya Rasulullah daripada konsepnya para pimpinan-pimpinan seperti Napoleon Bonaparte. Seperti konsepnya ini orang-orang yang terkenal. Saya masih senang mempelajari konsepnya Rasulullah. Nah, Rasulullah ini sudah orang yang paling hebat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah mendengarkan satu pengajian bahwasanya ada salah seorang profesor doktor namanya Gustav Le Bon. Gustav Le Bon ini ahli dalam antropologi. Dia mengatakan bahwasanya konsep yang dibawa oleh Muhammad, konsep di luar kemampuan akal manusia. Konsep itu konsep dari Tuhannya. Jadi beliau mengagumi konsepnya dari Nabi Muhammad. Kalau orang-orang seperti itu mengagumi konsepnya Rasulullah, mengapa kita tidak kagum dengan konsepnya Rasulullah? Sedangkan kita adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu mestinya yang dikagumi adalah sunnah Rasulullah serta sunnahnya para sahabat. Ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah bagi kita semua. Dan saya ucapkan selamat kepada ketua yang baru ya, yang sekarang rodo sakit ya. Teman-teman belum terakhir apa kerja mudah-mudahan nanti segera bisa dilaksanakan mudah-mudahan soal dipraktekkan konsep-konsep yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi saya sampaikan dari saya minangka wakilnya Pak Edi selaku keluarga. Sekali lagi saya sampaikan matur kasuhan atas kehadiran panjenengan dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih yang banyak atas doa-doa dan bacaan kalimat thayyibah yang telah kita sampaikan pahalanya kepada para sepuh yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa untuk yang akhir kalinya. Alhamdulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jamil anbiya wa mursalin syahada wa salihin wa maulana al-amilin wa maulana al-fitnah wa maulana al-syahidina wa syahidina wa ambayina wa umatina wa jadina jadatina jahil muslimin muslimat ka'afa'amah wa ana khususan al-tifan kita makna bihi al-maktubin al-fiyah al-sahifah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbana lakal hamdu Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma balligh wa arshid bis-salawat wa qur'an kana lima lana sallallahu alaihi wa sallam. Dan nasilah wa rahmatan wa barakatan amin. Wa qurrati a'yun Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa jami' khalilina al-anbiya al-mursalin asyhadu as-salihin dan ulama amin. Wa baina rahmatina wa iddatina jaddatina jami' muslimin muslimat kafatan rahmatan
khususnya khalatina kita mana dan syaitanihim amin wabina bi'an sahibah Allahumma afidlahu marhanhu ma'afina fa'anhu wa'adun zulahum wa'adun Allahumma ja'al kuburahum rawatan marja'atil jinan wa ja'al kuburahum rawatan khufarin nira Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina ba'atuma'afina wa lahum ana atina dunya hasanah wa hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah